Shalom Bapak Ibu, senang sekali berjumpa kembali di dalam program pesan singkat ini. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa, memasuki tahun politik yang tentunya juga berimbas kepada gereja Tuhan ya. Tapi berbarengan dengan itu kita juga baru merayakan hari Pentakosta, di mana hari orang merayakan pencurahan Roh Kudus. Gereja kita sudah melakukan itu dan kita betul-betul larut di dalam suasana jamahan kasih Tuhan dan jamahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya ingin membacakan 2 ayat firman Tuhan kepada kita untuk menambah, menguatkan iman kita, keyakinan kita dan semangat kita di dalam kita mengiring akan Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17 berkata begini. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 2 hal penting yang perlu kita pahami dalam hidup ini adalah bagaimana kita berjalan di dalam kasih dan di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kekristenan kita itu akan menjadi kuat, akan menjadi matang, akan menjadi hebat ketika kita tetap memastikan berjalan di dalam kasih dan tuntunan kuasa Tuhan. Dalam doa ini Paulus mengatakan dia berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaan Allah atau kekayaan kemuliaan Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita oleh Roh-Nya. Roh ini berbicara tentang Roh Allah, Roh Tuhan, juga berbicara tentang Roh Kudus yang menguatkan kita. Dalam pelajaran tentang Roh Kudus yang sudah kita pelajari selama ibadah atau perayaan pencurahan Roh Kudus, kita sudah banyak diajarkan di sana bagaimana peranan kuasa Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan gereja Tuhan. Dan ini tidak perlu atau jangan sampai kita abaikan peranan Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu juga akan membawa kita semakin larut dan semakin dalam di dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Dan ini yang menjadi target utama yang disampaikan oleh Paulus adalah kehidupan kita ini berada di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat 18, Paulus menggambarkan tentang kasih itu seperti apa. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih itu. Paulus menggambarkan bahwa kasih itu sesuatu hal yang luas, yang lebar, yang tinggi, yang panjang, yang dalam. Jadi kasih Allah itu, kasih Tuhan itu tidak bisa diukur oleh apapun. Nah, itu yang penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita supaya bisa hidup di dalam kasih Allah itu dan juga hidup di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Tidak ada orang yang kuat menghadapi tantangan. Tidak ada orang yang kebal dengan persoalan. Semua kita manusia rapuh. Semua kita manusia lemah, yang kadang-kadang kehidupan kita ketika berada pada titik terendah dalam hidup kita, kita sulit bangkit dalam hidup ini. Karena itu betapa pentingnya hidup kita dibalut oleh kasih Tuhan. Betapa pentingnya kehidupan kita ini dibungkus, dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. 2 hal itu penting untuk memastikan langkah perjalanan hidup kita di dalam mengiring akan Tuhan tetap berada di jalurnya Tuhan. Jangan kita lepas dari jalurnya Tuhan. Kita kehilangan kompas, petunjuk jalan. Kita kehilangan tujuan. Kita kehilangan harapan dalam hidup ini. Jangan itu terjadi. Maka pesan penting pada pesan singkat ini, hiduplah di dalam kasih dan tuntunan kuasa Tuhan. Miliki. Dan untuk memperoleh itu tidak terjadi begitu saja. Istilahnya
simsalabim, adabrak jadi. Tidak. Itu proses dalam hidup kita. Hidup dalam kasih Tuhan itu kita dibawa di dalam proses. Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus kita dibawa dalam kehidupan proses. Semua berproses. Pertanyaan penting, apakah kita mau diproses oleh Tuhan? Tundukkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Biarkan hidup kita diproses oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan, sampai melahirkan pribadi yang kuat, yang tangguh, yang superior, yang hebat, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita manusia. Sehingga dengan demikian goal pentingnya adalah sebarkan kasih itu kepada banyak orang. Ceritakan peranan Roh Kudus itu kepada banyak orang, supaya teman-teman kita juga mengalami hal yang sama seperti kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya tetap berdoa buat jemaat Tuhan, buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan dan di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kita akan jumpa kembali nanti pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan